Semuanya, kembali lagi bersama aku Kezia. Oke, pada video kali ini aku mau membahas mengenai FIFO dan average perpetual. Dan tentu saja aku akan membahas tentang tabel penyusutan aset tetap dengan metode straight line, unit of activity, dan double decline. Oke, kalau gitu langsung aja. Oke, jadi kita langsung masuk aja. Di sini ada soal ya mengenai FIFO ya, di mana diketahui pada tanggal 1 Januari 2026 stok awalnya adalah 2.000 dengan harga satuannya adalah 10.000 karena aku lebih suka dan biar lebih mudahkan ya. Kita langsung aja masuk ke tabelnya. Nah, di sini untuk tabelnya sendiri itu ada tanggal. Kita tulis dulu tanggalnya. Tanggal. Kemudian ada yang namanya pembelian. Lalu dibagi. Lalu di dalam pembelian ini ada yang namanya kuantitas, lalu harga satuan, dan jumlahnya. Jumlah total dari kuantitas dan harga satuannya. Kemudian di sini ada yang namanya penjualan atau kita bisa bilang HPP. Ya, HPP. Nah, di dalam HPP ini sama kayak pembelian, ada kuantitas. Kita kopas saja kali. Lalu di sampingnya juga ada yang namanya persediaan, teman-teman. Nah, di sini persediaan. Persediaan. Sama. Isinya adalah kuantitas, harga satuan, dan jumlahnya. Bisa. Nah, ini. Itu kita rapiin dulu kali ya. Kita merge dulu. Kemudian ini kita juga merge. Nah, ini juga kita merge. Ini juga kita merge ya. Nah, kemudian ini kita rapiin. Bisa dulu. Kita rapiin dulu. Nah, sorry. Lalu kita kasih warna ya, supaya bisa membedakan antara FIFO dan average. Kita kasih warna merah. Oh, terlalu merah. Mungkin kita bisa kasih warna kuning aja kali ya. Nah, oke. Kita masuk ke yang tanggal. Langsung soal aja. Yang pertama, tanggal 1 2026. Ya. Stok awalnya berarti kalau stok awal itu masuk ke persediaan. Nah, persediaannya ada kuantitasnya ada 2.000 unit ya, 2.000 unit. Terus harga satuannya 10.000. Nah, biar lebih gampang ya, teman-teman. Untuk harga satuan dan jumlahnya kita gunakan yang namanya akuntansi di number format ya, accounting. Nah, ini kan masih euro ya, kita bisa ganti. Nah, di sini kita bisa ganti dengan yang namanya rupiah. Sebentar. Nah, ini. Teman-teman. Ini bisa more simbol, kita tinggal scroll aja ke bawah ya. Scroll ke bawah terus cari yang rupiah. Ya, teman-teman. Ini rupiah. Nah, kita bisa scroll ini sampai bawah. Oke. Nah, itu kita jumlahin guys. Tadi kan kita di soalnya kita belum diketahui kan jumlahnya berapa dari per unitnya, nanti kita jumlahin. Kuantitasnya kita tambahin dengan 12.000. 2.000 sorry bukan ditambah teman-teman. Dikali. Aduh, maklum, dikali ya. Kalau dikali itu dikasih tanda bintang kecil di atasnya. Biar 20.000. Kita langsung lanjut ke soal hari kedua, di mana tanggal 2 1 Januari 2026. Ini diketahui bahwasanya membeli 1.000 unit dengan harga 8.000. Nah, karena dia membeli berarti masuk ke kolom pembelian ya, pembelian. Jadi kita tulis sama kayak persediaan, kita tulis 1.000 dikali 8.000 ya. Nah, ini juga sama harga satuannya sampai ke bawah. Kita pakai ini. Teman-teman kok bisa pakai. Kita pakai ini, teman-teman. Kebanyakan. Nah, sama kita tarik lagi sampai bawah. Ini juga kita pakai pakai ini ya. Oke, kita tinggal jumlahin di ini dikali ini dan ini antara harga satuan dan kuantitas, hasilnya begini. Kemudian di persediaan kita tulis karena dia membeli otomatis bertambah ya. Kita copy dulu yang persediaan sebelumnya karena kenapa nggak dijadiin satu sih, kan sama-sama barangnya sama dijadiin satu karena harga yang pertama harganya berbeda, harga satuannya berbeda, makanya itu ada yang namanya tabel FIFO, di mana FIFO ini menghitung harga satuan dari setiap pembelian penjualan. Jadi hitungannya bahasa sederhananya persediaan itu FIFO ini ngitung setiap persediaan. Jadi kayak misalnya kita beli ini harganya juga nggak boleh disatuin gitu. Setiap kuantitas itu nggak bisa disatuin. Tinggal kita ini satu kayak gini. Nah, ini tinggal kita total
sum. Kita tinggal, aduh, kita bisa sum pakai sum ya, sorry, sum. Kamu nggak bisa sum. Ini nggak mau guys, sum. Oke, biar lebih gampang aja, kita bisa pakai rumus kayak gini. Ini selain kalau kalian nggak bisa pakai sum, kalian bisa pakai rumus ini, tinggal ditambah. Nah, seperti ini teman-teman. Sama ini juga. Nah, enter, sama aja kayak sum. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan di tanggal 3. Nah, di tanggal 3 ini diketahui kalau dia udah menjual, dia menjual. Nah, menjual berarti masuk ke HPP. Nah, berarti sama kayak tadi. Kita tulis kuantitasnya. Nah, yang membedakan di sini adalah kenapa pakai FIFO? Nah, karena FIFO kan first in first out ya. Dimana kalau yang udah pertama kali masuk, berarti pertama kali keluar. Berarti pertama kali juga barang di stok awal ini itu keluar. Nah, karena di stok awalnya ini ada 2000, otomatis di sini kita masukin 2000 dengan harga yang sama, dengan kuantitas dan dengan harga yang sama. Jadi first in first out ya. Ingat teman-teman. Apa yang dijual, apa yang dimiliki pertama itu yang dijual juga yang pertama. Jadi oke. Kan yang dijual 2.800 kok cuma 200. Kita masukin yang harga atau harga satuan yang kita beli kedua. Di sini kita tulis sisanya dong. Karena ini 2000 dikurangi dengan sisanya tadi 800 agar total penjualnya menjadi 2.800. Otomatis di sini kita pakai harga satuan di pembelian kedua. Karena stok awal yang pertama kali masuk udah habis. Selanjutnya gitu terus sampai ke bawah. Berarti 8.000 ya. 8.000 kita kali dengan ini. Nah, kebetulan gini ya. Kita benerin dulu. Kita benerin. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, tapi kan ini gimana dong persediaannya? Karena dia udah potong. Nah, persediaannya berarti karena yang first in-nya udah habis, sudah kejual, maka sisa dari first yang ke second yang kedua. Jadi kalian bisa nulis kayak gini. Sorry. Ini dikurangi sama yang tadi ya. 200, kemudian harganya tetap sama. Dengan total harga yang baru, gitu teman-teman. Nah, ini totalnya. Yang total aku bold aja, biar nggak bingungin ya. Nah, ini juga aku bold. Kita lanjut ke tanggal berikutnya, tanggal 4. Nah, di sini tanggal 4 ada pembelian dengan 3.000. 4. Dia beli 3.000. Sama maksudnya ya. 4 3.000. Harga satuannya 8.200 ya. Kemudian tinggal kita kali aja. Kali aja. Jadinya segini. Terus persediaannya kita sama. Jadi persediaan sebelumnya ditambah dengan persediaan yang baru karena kita beli ya. Tinggal total aja. Nah, ini kita full. Kita lanjut ke 5. Tanggal 5 kita membeli juga. Oke, beli berarti masuk kolom ke pembelian. Kuantitasnya 500 dengan harga satuannya 10.000. Kita tinggal total aja. Sorry, dikali supaya tahu jumlahnya berapa. 5 juta. Wow. Sama kayak sebelumnya. Karena ini pembelian otomatis sediaannya bertambah. Jadinya sorry. Ini 200 ya. Nah, yang ini kita tinggal copy. Nah, ini kita jumlahin. Ini sum. Ini. Oke, ini juga kita sum. Oke. Benar, kita bold. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Tanggal 6, menjual ya. Tanggal 6 ini kita menjual. Jadi kalau menjual masuk ke dalam kolom yang menjual. Menjual dengan 3.300, lalu ini ya. Satuannya 6.000. Harga satuan 16.000. Sorry. Jadi teman, kita tinggal kali aja. Oke. Karena menjual dan ini FIFO first in first out, berarti ini ya. Ini yang seharusnya kita jual ya. Sorry. Bentar ya. Salah aku. Berarti
harusnya ya yang kita jual itu 3.300. Nah ini Vivo first in first out, berarti yang kita keluarin adalah barang yang terakhir ada di persediaan ini 200 ini kita taruh sini, kemudian 3.000 kan kita juga taruh sini, masih kurang 100.000 karena yang kita butuhin ada 3.300 nih, 3.300 kurang 100 lagi, berarti kita masukin 100 karena yang persediaan pertama dan kedua udah habis terjual, kita pakai persediaan ketiga. Nah, ini pakai harga yang ini berarti dengan jumlah sisanya berarti 100 kan, berarti 10.000. Nah, total ya ini kita kali dengan ini. Oke, otomatis di persediaannya sisa berapa, kita tinggal kurangin aja, ini dikurangin ini dikurangin sama ini 400, berarti masih ada sisa, harganya masih sama, masih pakai harga yang ini persediaan terakhir. Kita tinggal kali aja. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya aja. Tanggal 7 pembelian. Nah, pembelian ya 1.600 dengan harga 9.000. 7 di kuantitasnya 1.600 dengan harga 9.000. Kita cek lagi. Pembelian dengan harga 9.000. Oke, tinggal kita kali aja. Nah, karena pembelian otomatis persediaan kita bertambah. Nah, persediaan sebelumnya kita masukin. Oops. Nah, persediaan sebelumnya kita masukin 400 dengan harga 10.000. Terus ini ada 4 juta ya. Kemudian pembelian tadi kita beli, berarti kita tinggal masukin langsung ke sini. Nah, oke, dengan total ya. Oke, ini totalnya ya persediaan kita. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Sorry, tanggal 8. Nah, sini tanggal 8 menjual, berarti masuk ke kolom HPP ya. Menjual 600 dengan harga 15. Ingat, kita menjual 600. Nah, kalian balik ingat lagi, first in first out berarti persediaan yang terakhir, sorry, yang sebelum yang lama pokoknya ya. Hitungannya kayak expired itu yang duluan. Jadi persediaan yang ini kita keluarin duluan. Nah, karena butuhnya 600 dan ini kita masih 400, kita pakai persediaan yang terakhir kita beli. Jadi 200 ya, karena 600 kurang 400 200. Kemudian kita pakai harga yang terakhir. Tinggal kita kali aja. Nah, berarti persediaannya tinggal karena yang ini udah habis ditaruh sini, tinggal aja kurangin antara yang sebelumnya ya, pertanyaan terakhir dikurangin sama ini. Sisa 1.400. Nah, tinggal kita kali dulu. Oke, kita lanjut ke nomor tanggal 9. Oke, tanggal 9 menjual lagi dengan kuantitas atau unitnya 400, harganya 16.000. 400 teman-teman ingat. 400. Nah, 400 kita pakai harga terakhir, persediaan yang terakhir tinggal ini kan teman-teman. 400 berarti dengan harga 9.000. Nah, tinggal kita kali. Terus sisanya berapa? Kita kurangin aja. Harganya masih tetap sama. Ya kan? Nah, kita kali lagi. Oke. Nah, sini udah ketahuan nih teman-teman. Berarti HPP-nya ada, kita total dulu. Cara ngitungnya kita tinggal total teman-teman. Ini tinggal total jumlahnya, jumlah HPP-nya. Nah, ini sudah. Wow. Bukan seperti ini. Sum. Kita sum ya. Kebanyakan. Nah, enter. Lihat. Nah, total HPP-nya jumlahnya adalah 63 juta. Ya, teman-teman. Kok bisa 63 juta? Karena dari jumlah total seluruh HPP. Kemudian kita cari ini persediaan ya. Persediaannya, sisanya ini. Nah, ini. Sisanya tinggal 9 juta. Dari ini. Itu teman-teman. Persediaannya sisa 9 juta dengan kuantitas 1000. Atau unitnya ada sisanya 1000. Itu teman-teman. Nah, itu adalah Vivo ya. Begitu kita langsung lanjut ke yang namanya average ya teman-teman.
kita ini dulu, kita border dulu biar kelihatan rapi. Nah, ini kita bold ini. Nah, gitu. Sebenarnya average, oke, kita lanjut bahas average ya. Average sendiri ini sebenarnya mirip sama kayak Vivo caranya, maksudnya dalam arti pengertiannya, cara menulisnya, cuman yang membedakan adalah gimana dalam persediaannya. Jadi kita menentukan harganya dari rata-rata persediaan dan jumlah dari harganya. Kita langsung masuk aja ke average perpetual. Tabelnya juga sama, mungkin kita kopas aja kan. Nah, ini kita kopas. Nah, kita ganti aja warnanya. Ini kan udah pink, sekarang biru kali ya. Nah, biru. Kita langsung aja, soalnya masih sama kayak yang tadi, di tanggal 1 2026. 2026 persediaan stok awalnya berarti persediaannya ada nih 2000, kita fokus aja kan. Nah, persediaan awalnya 2000 dengan harga satuan 10.000, lalu kita kali antara unitnya, kuantitasnya dan harga satuannya, jumlahnya adalah 20 juta gitu. Kita lanjut ke tanggal 2. Tanggal 2 ini membeli ya, membeli 1000 saja, membeli 1000 dengan harga satuannya 8.000, tinggal kita kali berarti hasilnya seperti ini. Nah, otomatis ya, tetap kita masukin ya, karena ini belum menjual, jadi kita masih belum tahu harganya. Nah, oke. Kita totalin dulu kali ya. Nah, nih, kita totalin dulu antara ini dan ini. Kita totalin juga antara ini. Oke. Kita kasih jumlahnya, kita kasih yang full, dan kita lanjut ke tanggal 3. Nah, di tanggal 3 ini kan penjualannya sebesar 2.800. Nah, ini yang membedakan Vivo dan average. Nah, kita masukin aja dulu penjualannya. Dia 2.800. Oke. Nah, kebetulan baru ingat teman-teman ya. Baru ingat kalau kalau kan ini perbedaan average dan Vivo adalah dalam persediaannya tadi aku bilang. Nah, di sini totalnya ini nggak kayak ya gini aja, kan sudah ditotal, sudah ditambah. Nah, yang bedainnya harga satuannya itu yang di rata-rata. Nah, jadi antara jumlah ya, jumlah total harganya dibagi dengan kuantitasnya. Nah, hasilnya segini. Nah, ini yang membedakan ya, ini yang membedakan antara Vivo dan average. Nah, kalau average persediaannya di rata-rata semuanya, nggak by one gitu. Kita masuk ke dalam tanggal 3 ya, tanggal 3 berarti jual, ya jualnya langsung berarti jualnya lah 2.800. 2.800 kita pakai rumus ini. Harga satuan yang ini, guys. Bisa. Kita pakai harga satuan yang ini. Ya. Nah, otomatis ini kita kali antara harga satuan yang baru ya dengan harga kuantitasnya. Nah, gitu teman-teman. Nah, lalu gimana terus nulis di persediaannya? Persediaan tetap sama, pakai yang ini ya. Otomatis tinggal dikurangin aja antara persediaan sebelumnya dan persediaan yang baru dengan dan penjualannya dikurangi sisanya 200, tetap sama pakainya antara ini harga satuannya tetap sama antara pembagian antara jumlah dan kuantitas. Kita tinggal kali lagi aja. Nah, antara harga satuan dan seperti ini. Oke, kita lanjut ke tanggal 4. Tanggal 4 itu kita beli dengan harga 3.000 dengan kuantitas per unitnya 3.000 dengan harga 8.200. Kita langsung masukin aja. Oke. Kita kali, jangan lupa ya. Oke, kemudian nah di dalam persediaannya kita tinggal tambahin, guys. Ini sebentar. Nah, biar lebih pahami, ini kita jumlah dulu antara ini kita 200 dan 3.000. Ini kita jumlah lagi antara jumlah sebelumnya dan yang baru kita beli. Lalu di bagian harga satuan itu adalah pembagian jumlah harganya dan kuantitasnya. Nah, harganya segini. Kita bold, aku bold biar nggak bingung. Kayak gini.
Aku plot aja. Totalnya aku plot biar tidak bingung. Oke, kita lanjut ke tanggal 5. Tanggal 5 itu membeli lagi teman-teman, membeli 500 dengan harga 10.000. Tinggal dikali aja, sama kayak sebelumnya. Ini kita bedain. Ini berarti 200 ya. 200 kita bagi sudah. Kita total dulu sama kayak sebelumnya ya teman-teman. Ini kita tambahin dulu, lalu ini kita bagi antara jumlah dan kuantitasnya. Nah, totalnya jadi sekian teman-teman. Kita buat. Oke, kita lanjut yang tanggal 6 teman-teman. Nah, tanggal 6 sendiri itu dia menjual 3.300. Otomatis dimasukin ke APP ya, kolom penjualan. Jual 3.300. Kita tinggal masukin ini. Tinggal masukin ini. Kita kali. Nah, ini totalnya. Ini 3.000, kemudian ini. Nah, oke, ini total persediaannya. Kemudian kita lanjut ke tanggal 7. Dimana tanggal 7 itu membeli lagi kuantitasnya 1.600 dengan harga satuannya 9.000. Oke, langsung kita dikali ya, jangan lupa. Kemudian karena biar lebih mudah kan ya, kalau misalnya kalian di kopas ini lama ya, kalian bisa langsung nih sebelumnya tinggal ditambah dengan ini teman-teman, biar lebih mudahkan kalian. Kayak tinggal tambah ini tinggal dibagi dengan ini. Sudah. Kita lanjut ke tanggal 8. 2026 ya. Kita lihat tanggal 8 dia menjual sebanyak 600. Masuk ke dalam kolom penjualan 600. Kemudian pakai harga yang dari persediaan sebelumnya. Jadi tinggal kita kali aja sama ini. Nah, terus di persediaannya gimana? Di persediaannya ditulis ini. Persediaan sebelumnya dikurangi dengan ini. Teman-teman. Harganya masih sama, kita pakai yang ini. Oh, sorry, enggak. Kita jumlah dulu jumlahnya ya. Ini harus teliti ya teman-teman, ingat. Baru dibagi. Itu teman-teman. Nah, kemudian tanggal 9 kita langsung masuk ke tanggal 9. Penjualan 400 sebesar 400 ya. Kita masukin ke sini sebanyak 400 ya. sorry, 400. Nah, harganya kita pakai yang di persediaan sebelumnya. Jadi kita tinggal kali aja. Terus dalam persediaannya sama, tinggal ditambah aja. Dikurangin aja. Ini baru yang ditambah teman-teman. Karena dikurangin karena dia HPP kan penjualan, jadi otomatis persediaannya berkurang teman-teman. Persediaan akhirnya. Nah, average sama HPP ini harusnya persediaan akhirnya sama ya. Sebanyak 1.000. Kita cek lagi ya. Kok berbeda teman-teman. Kita biar rapi aja. Kita border. Kita lihat ya. Ini beli berarti 3.000 benar, kemudian dikurangin ya antara ini dan ini. Oke, kita beli tambah lagi. Nah, kita beli bertambah, dijual, ini namanya jual. Nah, oke, kawan. Harusnya ini dikurangin ini. Nah, nih udah langsung 1.000. Ini dia. Cara mau tahu HPP-nya sama kayak tadi. Tinggal dijumlahin total dari jumlah harganya. Kita sum. Aja. Kebanyakan. Enter. Nah, jadinya harganya sekian. Kebetulan baru sadar.
dengan harga. Nah, totalnya segini, teman-teman. Gitu. Begitu perbedaan antara FIFO dan average. Sama-sama menghitung keluar masuknya barang, jual beli barang, dan persediaannya. Gitu. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke tabel penyusutan aset tetap. Oke, kita langsung lanjut aja ke tabel penyusutan aset tetap. Nah, di sini udah diketahui pada tanggal 1 Januari PT Maju Jaya membeli mobil seharga 120 juta dengan umur ekonomis 5 tahun dan tidak ada residu. Nah, di sini ada rincian penggunaan mobilnya. Kalau gitu, kita langsung masuk aja ke tabel penyusutan pertama dengan metode garis lurus, oke? Nah, pertama-tama kita tulis dulu ya. Straight line. Straight line. Nah, biar tidak bingung, teman-teman. Nah, kita warnain pakai warna pink. Nah, karena aku suka bukan suka ya, biar lebih paham dan tidak lupa, kita tulis aja yang diketahui ya. Yang pertama ada harga beli. Oke, setelah harga beli, kita lihat harga belinya berapa. Harga belinya 120 juta. Ya, 120 juta. Kira gini, guys. Set, kita kasih ini ya, jangan lupa. Nah, kita cari yang Indonesia rupiah. Nah, ini harganya. Terus setelah harga beli ada yang diketahui umur ekonomis. Umur ekonomisnya berapa? Umur ekonomisnya ini 5 tahun ini, yang 5 tahun. Nah, 5 tahun. Terus setelah yang diketahui umur ekonomis ya, ekonomis. Nah, setelah diketahui umur ekonomisnya, terus apa lagi yang diketahui? Ada yang namanya nilai residu. Nilai residu. Nah, di sini ternyata nilai residunya tidak ada. Kita kasih 0 aja. Gitu. Terus setelah nilai residu ada yang namanya biaya perolehan yang dapat disusutkan. Nah, kita rapiin dulu. Salah. Yang dapat disusutkan. Bisa kayak ini. Nah, tapi kebetulan karena dalam simulasi penyusutan ini tidak ada apa ya, nggak ada residunya, otomatis biaya perolehan yang disusutkan ya sama kayak ini. Nah, kalau misal ada nilai residunya, misal nilai residunya 10.000 gitu ya, 10.000, ya udah tinggal dikurangi 10 juta misal, ya udah tinggal dikurangin antara ini harga beli dikurangi nilai residu, itu adalah hasil perolehan yang dapat disusutkan itu guys. Oke, kita langsung masuk aja ke tabelnya ya. Yang pertama-tama yang pasti ada tahun, terus ada yang namanya biaya yang dapat disusutkan, kemudian dikali ya, jangan lupa dikali, biar memudahkan, dikali gini saya ini langsung tarif aja ya, tarif, kemudian beban penyusutan dan akumulasi penyusutan, kemudian ada yang namanya nilai buku akhir. Nah, nanti ini aku akan jelasin ya. Sudah nih teman-teman, kita rapiin dulu aja. Nah, kita rapiin ini, oh gini, kita rapiin. Nah, gini teman, biar lebih rapi dan bisa dibaca. Dan bisa dibaca. Nah, oke. Nah, karena di sini ada 5 tahun, otomatis tentu ada 5 tahun juga di sini. Tinggal tarik garis saja ya. Oh. Nah, 5 tahun ya. Terus biaya yang disusutkan tadi berapa? Nah, biaya disusutkan ini teman-teman. Kita tinggal. Jadi biaya disusutkannya adalah 120 juta ini. Kita jangan lupa kasih dia yang namanya ini. Cari yang rupiah. Nah, rupiah. Kita ganti dengan 200 juta. Nah, sampai bawah juga sama. Nah, buat tarifnya gimana? Maksudnya tarifnya sendiri adalah karena yang pasti yang kita pakai 100% ya, yang dibeli mobil itu namanya nilainya itu 100, value-nya itu 100%. Jadi dipakai selama umur ekonomis itu 5 tahun. Udah tinggal kita bagi aja. Nah, aku tulisin aja tarif. Langsung bagi aja antara 100% ya, 100% dibagi 5. 2, kita bisa bilang
20 ya, kayak gini. Jadi 100 dibagi 5. Nah, 20% gitu teman-teman. Kalau misalnya umur ekonomisnya 10 tahun, ya udah tinggal 100 dibagi 10 gitu. Kita tulis dulu 20%. Terus kita tarik ke bawah. Nah, beban penyusutannya apa dan gimana? Nah, beban penyusutannya ini antara biaya yang disusutkan dikali dengan tarifnya. Ini adalah beban penyusutannya, gitu teman-teman. Karena ini sama ya, antara ini sampai 5, karena straight line ya kebetulan, jadi kita nah sama. Terus akumulasi penyusutannya gimana? Nah, karena namanya juga akumulasi, jadi tentu akumulasi dari beban penyusutannya. Berarti yang pertama ini tuh. Nah, kita benerin dulu. Yang pertama, karena penyusutannya tuh di tahun pertama ada 24 juta, otomatis di akumulasi tahun pertamanya 24 juta. Kemudian di tahun keduanya gimana? Atau mungkin kita langsung lanjut ke nilai buku dulu aja biar nggak bingung ya. Nah, gimana nilai buku ini tuh apa? Nilai buku ini, nilai buku akhir itu lebih kayak pengurangan antara harga beli pertama ya dengan akumulasi penyusutan gitu. Jadinya kayak gini teman. Harga beli awal ya, ini awal dikurangi dengan akumulasinya. Nah, sebesar ikut gitu teman-teman. Ini baru yang akumulasi. Kita lanjut aja ya. Akumulasi ini tinggal ditambahin aja teman-teman. Kan antara tahun ke tahun kita tambahin. Ini bisa. Nah, ini juga sama. Berarti lanjutannya ya antara yang nilai buku tahun pertama dikurangi akumulasinya gitu teman-teman. Sampai seterusnya. Oh, sorry. Ini. Terus ini. Sebentar ya. Oh, oke teman-teman, aku baru ingat. Ternyata untuk nilai buku ini ya, nilai buku ini sebenarnya bukan antara akumulasi, sorry, ini ya, bukan antara nilai akumulasi, tapi antara beban penyusutan, gitu teman-teman. Nah, sama halnya berarti untuk selanjutnya di tahun kedua antara nilai buku sebelumnya dikurangi dengan beban akumulasi, gitu teman-teman. Nah, gini. Nah, ini di tahun kelima nilai bukunya angka 0, sama seperti nilai residu. Nah, ini kolom terakhir ini dinamakan nilai residu, gitu teman-teman. Ini adalah metode straight line. Gini. Oke, kita lanjut langsung ke unit activity ya. Unit activity. Unit of activity. Ya. Kita kasih warna merah menyala kawan. Ya. Nah, kita kasih warna merah lagi. Nah, sama kayak tadi aku suka diketahui dulu. Kita masukin lagi buat harga belinya. Harga beli. Terus harga belinya tadi 120 juta. Kita rapiin dulu. Ini tadi kita lupa guys, belum dikasih rupiah. Jangan lupa dikasih rupiah. Karena ini nilainya adalah rupiah, dalam bentuk rupiah bukan euro, jadi kita kasih. Nah, ini juga ini. Nah, kita kasih juga. Gimana ke rupiah? Ini kelihatan. Nah, ini. Oke, setelah harga beli ada yang namanya umur ekonomis. Jadi selama 5 tahun. Kemudian ada yang namanya nilai residu. Jadi diketahuinya tidak ada nilai residu. Kemudian biaya perolehan yang disusutkan. Nah, yang dapat disusutkan. Nah, nilai perolehannya tadi adalah sama dengan harga belinya karena kebetulan nggak ada nilai residunya. Kemudian ada yang namanya, karena ini unit of activity ya, ada yang namanya total unit of activity ya. Terus, berarti kita totalin dong. Nah, kita total ini ya guys. Aktivitasnya kita zoom aja. Nah, kita zoom, shift ke bawah, enter. Oh, salah. Bisa. Coba spasi ini. Itu nggak bisa. Ya, kita agak manual ya teman-teman. Ditambah. Enter. Oh. Oke. Enter. Kenapa ini? Start. Oke, kita tahu kenapa alasannya. Karena ada ini. Kita hapus dulu. Ya. Oke. Nah, ini baru kita sum. Enter. Nah, ini dalam bentuk KM. Ya. Dalam bentuk KM ya. Jadi 100 totalnya adalah 8.100. Enter. Sorry, bisa
8.100 km. Nah, terus selanjutnya ada yang namanya biaya penyusutan. Biaya penyusutan. Nah, biaya penyusutan ini itu adalah mirip kayak di tarif. Kalau misalnya di straight line ini kayak tarif, tapi ini ada di unit of activity ini, ada kasus khusus untuk di unit activities ini bahwa biaya penyusutannya itu adalah antara itu adalah antara biaya perolehan yang disusutkan ya. Biaya perolehan yang disusutkan dibagi dengan total unit of activities-nya. Tuh, coba kita benerin dulu. Sebentar. Ya. Dibagi. Nah, sebentar Bang. Oke. Nah, oke. Oke, hasilnya segini ya teman-teman. Ya, bentar. Oke, ini kita kasih. Nah, hasilnya segini. Nah, kita kalau misalnya mau di bulletin juga nggak apa-apa teman-teman. Di bulletin jadi dibuletin jadi 14 koma ya 14 ya 8 jadi 14 8 15 gitu ya. Oke itu ya teman-teman, kita bisa pakai yang ini ya. Nah, kita langsung masuk aja ke tabelnya. Tabelnya nggak jauh beda sama yang sebelumnya ya, ada tahun. Mungkin kita kopas aja kali biar lebih easy. Oke. Nah, sorry. Ini sini. Nah, tetap sama, ada yang namanya tahun, terus yang membedakan adalah biaya yang disisihkan. Ini kita ganti dengan unit of activity. Nah, ini. Kita ganti dengan unit of activity. Nah, terus tarifnya kayak yang tadi udah dibilang, biaya penyusutan berarti biaya per unit ya. Sorry, ini biaya per unitnya ya, biaya penyusutan per unitnya. Terus di sini ada beban penyusutan tetap sama, akumulasi penyusutan tetap sama, nilai buku akhir tetap sama. Kita tulis dulu 1 sampai 5. Nah, terus unit of activities-nya kita sama seperti ini ya, ini sesuaikan aja. Nah, kita copy aja kalau gitu. Nah, terus biaya per unitnya ini adalah guys. Nah, gitu guys. Atau mungkin ini kita pakai yang ini aja biar sama. Biaya per unitnya adalah ini. Terus kita tinggal samain semua. Oh, maka ya. Ini aja. Kita copy. Nah, untuk beban penyusutan sendiri sama kayak tadi, berarti tinggal kita kali antara setiap unit of activity dengan biaya per unitnya. Oke, jadi kita tinggal kali aja. Ini kali dengan sebelahnya. Nah, oke. Memang bentuknya agak gini, tapi kita coba dulu. Akumulasinya berarti ini sama dengan beban penyusutan pertama ya. Tetap sama kayak sebelumnya. Kalau nilai buku itu di tahun pertama itu harga awal beli dikurangi dengan beban penyusutannya di setiap tahunnya. Oh, sorry. Gini. Dikurangi sama beban penyusutannya. Nah, jadinya segini. Kemudian yang untuk akumulasinya ya, tinggal ditambah aja. Karena akumulasi tentunya akan bertambah. Nah, kemudian nilai bukunya juga sama, berarti nilai buku dikurangi dengan beban penyusutannya. Nah, sama aja, tinggal di. Nah, hasil akhirnya akan 0. Karena residunya diketahuinya adalah tidak diketahui, saya tidak ada residu, jadi makanya 0. Terus kita lanjut lagi ke yang namanya double declining. Tapi sebelumnya unit of activities ini untuk kita tahu per unitnya itu berapa aja. Kita lanjut ya. Double declining, right? Nah, kita bobo. Nah, double declining. Oke. Kita warnain aja merah. Sama kayak unit of activity dan straight line, aku juga suka banget diketahui dulu, jadi kayak ada harga beli, terus nilai ekonomis, terus ada nilai residu, nilai ini ya, umur ya, bukan nilai umur. Kemudian ada baru ini nilai residu. Oke, kita berarti harga belinya adalah 100, umurnya 5 tahun, nilai residunya 0.
kita kasih ini dulu aja. Oke, terus kita langsung masuk ke tabelnya. Buat tabelnya masih sama teman-teman, sama kayak yang benar sama kayak yang unit of activity. Jadi kita tinggal copy aja. Nah, oh bukan, ini bukan unit of activity, sorry, straight line. Nah, sorry, straight line. Ini kita tinggal copy aja. Oke, sama inti dari buat tabel penyusutan ini mengetahui hasil akhirnya ya. Ini hasil residunya setiap tahunnya berapa. Nah, untuk double declining ini ada yang unik guys. Yang pertama yang pastinya kita tulis dulu nilainya. Oke, maaf, saya baru. Ini bukan biaya yang disusutkan, tapi nilai awal. Nilai buku awal. Karena nanti pada setiap dari akhir buku akan diubah jadi di nilai buku awal pada setiap tahunnya. Pak, oke, biar paham kita langsung aja. Nah, nilai buku awalnya dari harga belinya sekian ya. Untuk tarifnya sendiri sama seperti straight line yang tadi aku jelasin, banyak karena 100% dibagi 5 tahun jadi 20%, ya kan? Nah, kita taruh 20%. Oke, karena sama ya. Nah, untuk tarifnya jadi kita bisa langsung scroll ke bawah, double tap ya. Kemudian di sini ada beban penyusutannya sama. Beban penyusutannya sendiri tinggal dikali aja antara tarifnya dan nilai buku awal. Nah, akumulasi penyusutannya dari beban penyusutannya pada setiap tahun. Alhasil nilai buku akhirnya adalah nilai buku awal dari setiap tahun dikurangi oleh beban penyusutan. Nah, karena ini double declining, di mana nilai buku akhir pada setiap tahun akan menjadi nilai buku awal. Jadi pada tahun kedua nilai buku awalnya adalah nilai buku akhir dari tahun pertama. Nah, seperti ini nanti jadi. Oke, tinggal. Nah, nanti tinggal kita copy. Ini bisa kita tinggal double. Ini untuk buku awalnya kita bisa double tap. Kita tinggal dulu ini. Berarti dari tahun kedua akumulasinya tinggal ini ditambah dengan beban penyusutan tahun dan tahun kedua. Nilai bukunya pun sama. Berarti antara nilai buku tahun pertama kurangi beban penyusutan tahun kedua. Nah, itu teman-teman. Kita tinggal bisa double tap. Nah, karena di akhirnya kita bisa lihat kalau kok enggak nol sih residunya. Nah, ini ada yang namanya di-adjust teman-teman, terkhususkan ya. Jadi kita harus membuat pokoknya di hasil akhirnya ini kita harus diubah lah biar di hasil akhirnya ini jadi nol teman-teman. Kita coba dulu ya, biar hasilnya nol. Gimana caranya? Dan caranya adalah dengan ini teman-teman. Kita mau nih hasil akhirnya adalah nol, ya kan? Oh, nol, strip lah. Ya, kita tinggal gini aja. Nah, nilai buku sebelumnya dikurangi dengan ini. Karena kita maunya nol kan. Biar nilai buku akhirnya nol, berarti beban penyusutannya kita samain. Nah, berarti 4. Jadilah nih. Jadi dan akumulasi penyusutannya jadinya harga beli di awal. Karena ini nol. Itu teman-teman caranya. Kita rapiin dulu aja kali. Ya, biar enak dipandang. Kemudian kita gitu teman-teman. Jangan lupa dikasih rupiah ya. Lupa dikasih rupiah. Oh, salah, sorry. Lupa dikasih rupiah. Ini rupiah. Oke, ini KM ya, karena KM. Kemudian untuk ini kita kasih juga rupiah. Ya. Oke, kelihatan. Nih. Nah, ini juga kita kasih rupiah. Oke, sekian mungkin dari yang tabel penyusutan aset tetap dengan metode straight line, terus ada unit of activity dan double decline. Nah, habis ini aku mau bahas mengenai PSAK. Apa sih PSAK? Yuk kita simak. Oke, kita langsung masuk aja. PSAK, aku mau jelasin summary sih kayak garis besarnya. Jadi PSAK itu singkatan dari pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, kita langsung aja next. Tujuannya apa sih PSAK ini? Yang pasti kayak buat intinya tuh kayak pedoman umum. Kayak kalau sederhananya template-nya finance statement general purpose ya, kayak template-nya lah ya. Jadi penyajian laporan keuangan yang berfungsi untuk membandingkan laporan keuangan periode sebelumnya dengan laporan kualitas entitas lainnya. Nah, kemudian ruang lingkupnya PSAK sendiri itu dalam penyajian laporan keuangan umum dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan SAK ya. Pernyataan ini tidak berlaku dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan kedalam ranah kesyariatan ya, karena memiliki dasar umum yang berbeda. Oke, kita lanjut. Nah, laporan keuangan kalau menurut PSAK 1 ya, itu adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitasnya. Tujuannya sendiri, laporan keuangan itu balik lagi kayak tadi, memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas dan identitas suatu perusahaan ya. Terus informasi
ini tuh maksudnya dalam arti informasi dari laporan keuangan sendiri itu bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan ya dalam pembuatan keputusan ekonomi. Mungkin aja kayak misalnya dia sebagai pemegang saham, kita yang pemegang saham dan ingin membeli suatu saham di perusahaan, pasti kita dilihat yang pertama kali dilihat adalah laporan keuangannya. Bagaimana, apakah stabil, apakah banyak utangnya, apakah untung, banyak labanya. Oke, isi dari laporan keuangan sendiri itu ada yang pertama aset, liabilitas, dan ekuitas. Dua, ada pendapatan dan beban, terus keuntungan dan kerugian. Yang ketiga, ada kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik. Yang keempat adalah arus kas. Kita mau bahas sedikit mengenai karakteristik umum laporan keuangan. Kita lanjut ini ya. Karakteristiknya sendiri adalah yang pertama dapat dipahami, artinya informasi dari laporan keuangan ini jelas dan tidak menyesatkan ya. Menyesatkan dan misalnya nggak ambigu juga. Yang kedua itu relevan, yaitu laporan keuangan ini digunakan untuk mengambil keputusan. Andal karena disusun berdasarkan data yang benar dan dapat dipercaya. Dapat dibandingkan juga nih, baik antar periode maupun dengan perusahaan lainnya. Disajikan dengan konsisten yang pasti ya, dengan yang pasti ada itu dan poin-poin tersebut sehingga tidak ada perubahan tanpa alasan yang jelas. Next, ini adalah kita bahas mengenai komponen laporan keuangan ya. Di dalam laporan keuangan ada beberapa komponen, yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Mungkin kita masuk langsung ke contohnya. Gimana sih bentuknya laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan lain sebagainya? Kita masuk ya. Kita kulik lebih tepatnya. Laporan posisi keuangan kita masuk ya. Struktur atau urutan penyajian sesuai PSAK. Intinya di sini aku menyesuaikan atau menjelaskan sesuai PSAK ya teman-teman. Jadi struktur dan urutan penyajiannya aset disajikan terlebih dahulu. Mungkin bisa dilihat dari sini ya. Ini aku ambil dari perusahaan Intelligent Development, di mana ada aset, seperti yang udah dibilang, aset disajikan terlebih dahulu. Diikuti liabilitas, lalu ekuitas. Nanti aku bakal tunjukin setelah ini. Kemudian klasifikasi aset dan liabilitas. PSAK 1, dalam PSAK 1 mewajibkan ada aset lancar dan tidak lancar. Ada aset lancar dan tidak lancar gitu ya teman-teman. Kemudian ya di dalam aset lancar sendiri ada perkiraan realisasi dalam siklus operasi normal dimiliki untuk diperdagangkan, direalisasikan dalam 12 bulan, terus berubah kas atau setara kas. Oke, next. Nah ini buat bentuk liabilitasnya. Setelah aset pasti liabilitas lalu ekuitas. Nah urutan penyajian liabilitas sendiri ada jangka pendek, lalu disusul dengan jangka panjang ya. Ini bisa dilihat sini ada jangka pendek. Ini agak buram maaf teman-teman. Ini ada jangka panjang ya. Kemudian kita langsung bahas saja klasifikasi terpisah. Dimana jangka pendek dipisahkan secara jelas dari jangka panjang itu ya. Jangka pendek sendiri yang liabilitas yang diperkirakan diselesaikan dalam siklus operasi normal perusahaan atau dalam jangka waktu 12 bulan atau setahun ya. Setelah periode laporan termasuk liabilitas dengan tujuan diperdagangkan. Kemudian untuk jangka panjangnya sendiri, liabilitas penyelesaian diperkirakan lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun setelah periode pelaporan dan perusahaan berhak ya, dan perusahaan yang berhak gitu ya. Kemudian di sini ada di bawahnya ada pajak tangguhan ya. Ini mungkin liabilitas pajak tangguhan tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang ya, jadi dipisah gitu teman-teman ya. Kita next. Nah, kita masuk ke ekuitas. Nah, ekuitas disajikan dengan setelah liabilitas ya Mas ya, masih dalam posisi laporan keuangan, di mana komponen ekuitas disajikan secara terpisah dengan jenis dan sumber untuk memberikan informasi yang jelas ya, mengenai struktur modalan perusahaan, dan ada modal saham, terus tambahan modal disetor, informasi kooperatif perusahaan. Mungkin aku bisa zoomin. Mungkin aku zoomin kayak gini. Nah, ini ada kayak gini teman. Oke, kita next. Kita kulik ke laporan laba rugi. Nah, dalam bentuk penyajian laba rugi dalam PSAK, satu laporan yang mencakup laba rugi dalam PSAK ya, ada laba rugi dan penghasilan komprehensif, atau dua laporan terpisah yaitu laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Nah, laporan laba rugi sendiri dan penghasilan komprehensif di dalamnya itu ada pendapatan, beban, laba atau rugi ya, penghasilan komprehensif lainnya atau OCI, lalu ada total laba komprehensif. Nah, kita mau masuk ke dalam bebannya. Beban sendiri itu ada sifat beban atau mungkin fungsi beban sepanjang penyajian ini tersebut memberikan informasi yang andal dan relevan. Aku tunjukin aja ini. Ada laba, terus ekuitasnya ada penghasilan beban, lain-lain. Maksudnya ada beban gitu. Ini ada komprehensif, komprehensif gitu teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam laporan perubahan ekuitas. Apa bedanya sama yang laporan laba rugi, tapi di dalamnya ekuitas. Tapi di sini ada laporan perubahan ekuitas sendiri. Dalam mengungkapkan dividen ya, menurut PSAK jumlah dividen yang dibagikan kepada pemilik. Nah, saldo awal dan akhir ekuitas periode atau total saldo pada awal periode dan akhir periode yang mencantum dalam laporan perusahaan ekuitas, perubahan ekuitas gitu. Waduh, buruk banget. Intinya kayak gini teman-teman. Bentukannya, ini gambarannya ada kayak gini. Oke, kita masuk ke laporan arus kas. Nah, laporan arus kas sendiri itu di dalamnya ada dibagi menjadi 3. Kalau teman-teman juga udah melihat videoku sebelumnya, bikin laporan arus kas, di dalamnya itu ada laporan, ada operasional, investasi dan pendanaan ya.
di mana ini bertujuan untuk menyediakan informasi bagi pengguna terhadap suatu perusahaan ya, identitas perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas itu. Dan bentuknya bisa kayak gini. Ada operasi, kemudian investasi, terus ada pendanaan gitu. Next lagi. Kemudian kita bahas mengenai catatan atas laporan keuangan. Nah, informasi umum ya, pendirian dan informasi yang relevan. Nah, di dalamnya ini juga sorry. Nah, ini umum ini. Informasi umum, catatan atas keuangannya ini apa aja gitu. Kemudian nggak cuma informasi umum, tapi ada kebijakan akuntansi yang material ya. Informasi kebijakan akuntansi material yang tujuannya memberikan pengetahuan yang lebih komprehensif, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, menyajikan informasi yang diperlukan agar laporan keuangan dapat disajikan secara wajar atau fair presentation gitu ya. Penyajian informasi ini juga yang material ini mengungkapkan dasar pengukuran kebijakan yang relevan serta asumsi dalam estimasi gitu. Terus mengungkapkan informasi yang mengisyaratkan untuk tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Terus ada dan selanjutnya ada laporan keuangan yang disajikan secara sistematis. Ini adalah di dalam informasi kebijakan akuntansi material ini disebutin di sini teman-teman. Oke, kita mix. Nah, untuk catatan atas laporan keuangan sebenarnya itu ada banyak banget isinya. Tapi salah satunya dan catatan yang informasi yang relevan itu biasanya ada khususnya dalam PT Intiland aku menemukan ada rincian investasi aset keuangan gini dari PT anak-annya. Nah, di sini ada banyak banget anak-annya dari PT Intiland. Kemudian ada pajak penangguhan, jadi informasi mengenai pajak tangguhan ya, pajak ini gitu, income-nya teman-teman. Oke, mungkin sekian dari aku. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video-videoku bisa menjadi pembelajaran bagi kalian. Mohon maaf kalau ada salah kata atau mungkin ada salah dalam pengerjaannya, mohon dimaklumi. Terima kasih.